Pernahkah kamu terbangun di sepertiga malam, lalu dada terasa penuh tanpa sebab yang jelas? Bukan karena mimpi, bukan karena suara, hanya ada perasaan sunyi yang menekan pelan, seolah hatimu sedang dipanggil oleh sesuatu yang tak terlihat. Jika momen itu pernah kamu alami, mungkin ini bukan kebetulan. Ada hal-hal yang tidak datang dengan suara keras. Ia hadir tanpa tanda, tanpa gemuruh, namun langsung mengetuk bagian terdalam jiwa. Seperti doa tahajud yang dilafalkan lirih, tetapi gemanya bisa melampaui langit-langit dunia. Banyak orang mengira, ketika doa tahajud menembus arsi, hidup akan langsung berubah. Masalah selesai, rezeki datang, jalan terbuka lebar. Padahal, Allah tidak selalu bekerja dengan cara yang bisa ditebak manusia. Kadang, sebelum pertolongan datang, Allah lebih dulu mengubah sesuatu yang paling dalam. Bukan keadaan, bukan situasi, melainkan hati. Dan disinilah kisah ini bermula. Tahajud bukan sekadar bangun malam. Ia adalah pertemuan sunyi antara hamba yang lelah dan Tuhan yang Maha Mendengar. Tidak ada yang pamer, tidak ada yang menilai. Hanya ada kejujuran yang jatuh bersamaan dengan air mata. Di waktu itu, banyak orang tidak sadar bahwa doa-doanya sedang diperhatikan dengan cara yang sangat halus. Tanda-tandanya tidak selalu besar, tidak selalu dramatis. Justru seringkali terasa sepele, hingga nyaris diabaikan. Namun bagi mereka yang peka, tanda ini membuat bulu kuduk berdiri. Tanda pertama, hati mulai berubah tanpa kamu sadari. Kamu menjadi lebih mudah tersentuh. Hal kecil bisa membuatmu diam lama. Ayat yang dulu hanya lewat di telinga, kini terasa berat di dada. Doa yang dulu terasa rutin, kini seperti mengalir dari luka yang paling dalam. Kamu tidak menjadi lemah, kamu justru menjadi jujur. Dan kejujuran di hadapan Allah adalah salah satu kunci doa yang naik tanpa hambatan. Di fase ini, banyak orang mulai merasa aneh dengan dirinya sendiri. Mengapa aku jadi begini? Mengapa aku jadi lebih sensitif? Mengapa hatiku mudah tergetar? Padahal, ini bukan kemunduran. Ini pertanda. Para ulama menyebutkan, ketika Allah mulai menerima munajat seorang hamba, Dia akan melembutkan hatinya terlebih dahulu. Karena doa yang lahir dari hati yang lembut, tidak akan memantul kembali ke bumi. Kamu mulai memandang hidup dengan cara yang berbeda. Masalah masih ada, tetapi kamu tidak lagi melawannya dengan amarah. Kekecewaan masih datang, tetapi kamu tidak lagi merasa sendirian. Ada rasa ditemani, meski tidak ada siapapun di sekelilingmu. Dan di titik ini, banyak orang belum melihat hasil apapun. Belum ada perubahan besar, belum ada kabar baik. Namun justru disinilah banyak doa terhenti, karena manusia terlalu cepat menilai. Padahal, langit sedang mencatat. Tahajud yang diterima tidak selalu langsung dibalas dengan jawaban. Sering kali ia dibalas dengan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Dan ketenangan itu adalah pertanda bahwa doa sudah melewati batas dunia. Jika kamu merasakan ini, jangan meremehkannya. Karena tidak semua orang diberi kemampuan untuk merasa sedalam itu. Lalu, perlahan, tanda berikutnya mulai muncul. Keinginanmu berubah. Doa-doamu tidak lagi sama seperti dulu. Bukan karena kamu tidak ingin hidup lebih baik. Bukan karena kamu berhenti berharap. Tetapi ada pergeseran halus dalam hatimu. Kamu masih meminta rezeki, tetapi lebih sering meminta berkah. Kamu masih memohon jalan keluar, tetapi lebih sering memohon petunjuk. Kamu masih berdoa agar luka sembuh, tetapi lebih sering memohon kekuatan untuk menerima. Ini bukan tanda doa melemah. Ini tanda doa sedang dimatangkan. Ketika seseorang mulai menyerahkan caranya kepada Allah, itulah saat doanya mulai bergerak lebih tinggi. Dan seringkali, di fase ini, ujian justru datang. Masalah yang belum selesai, hidup yang terasa berat, doa yang seolah belum dijawab. Namun anehnya, hatimu tidak lagi panik seperti dulu. Ada rasa yakin yang sulit dijelaskan. Seolah ada suara pelan di dalam dada yang berkata, Allah tahu. Keyakinan seperti ini tidak datang dari logika.
Ia lahir dari pertemuan sunyi yang berulang, dari sujud yang dilakukan tanpa saksi. Dan inilah yang membuat banyak orang merinding ketika akhirnya menyadari satu hal. Doa tahajud yang benar-benar naik ke arsy, seringkali tidak langsung menjawab permintaan, tetapi menyiapkan jiwa untuk menerima jawaban. Allah sedang menguatkan hatimu, karena pertolongan yang akan datang membutuhkan jiwa yang siap. Dan bagian ini belum selesai. Karena setelah hati dilembutkan, keinginan diluruskan, dan keyakinan dikuatkan, barulah Allah menunjukkan caranya. Cara yang tidak pernah kamu duga. Cara yang bahkan tidak pernah kamu doakan secara detail. Di bagian berikutnya, kita akan menyentuh tanda-tanda ketika pertolongan mulai bergerak. Bukan dengan suara, bukan dengan isyarat besar, tetapi melalui kejadian-kejadian kecil yang mengubah arah hidup. Jika saat ini hatimu terasa hangat saat mendengar narasi ini, boleh jadi ini bukan kebetulan. Dan banyak orang, di titik seperti ini, memilih menuliskan satu kata sederhana sebagai penguat batin. Amin. Sebagai pengakuan pelan, bahwa masih ada harap yang dijaga di sepertiga malam. Ada fase dalam perjalanan doa tahajud yang sering disalahpahami. Fase ketika kamu merasa sudah bersungguh-sungguh, tetapi hidup seolah berjalan di tempat. Masalah belum pergi, jawaban belum datang, dan langit terasa diam. Banyak orang mengira, diamnya langit adalah tanda penolakan. Padahal, seringkali itu adalah tanda perhatian yang paling dalam. Karena Allah tidak selalu menjawab doa dengan perubahan keadaan. Kadang, Allah menjawab doa dengan mengubah cara hambanya memikul keadaan itu. Di fase inilah, doa tahajudmu sedang diuji bukan pada seberapa sering kamu bangun, tetapi pada seberapa kuat kamu bertahan. Ada satu tanda yang mulai muncul pada orang-orang yang doanya sudah melampaui sekadar permintaan. Tanda yang hanya bisa dirasakan, bukan dijelaskan. Kamu mulai merasa bahwa Allah sedang mengatur sesuatu, meski kamu belum tahu apa. Bukan perasaan kosong, bukan juga sekadar harapan, tetapi keyakinan sunyi yang menetap di dada. Inilah tanda berikutnya. Doa-doamu tidak lagi terasa mendesak, tetapi mendalam. Kamu masih menyebutkan harapanmu, masih menyebutkan nama-nama yang kamu cintai, masih menyebutkan luka yang ingin sembuh. Namun ada satu perbedaan besar. Hatimu tidak lagi memaksa. Jika dulu kamu berdoa dengan ketegangan, kini kamu berdoa dengan kepasrahan. Jika dulu kamu menuntut jawaban, kini kamu mempercayai keputusan. Dan kepercayaan inilah yang membuat doa menjadi ringan, tetapi tinggi. Allah mencintai doa yang lahir dari keyakinan, bukan dari desakan. Di titik ini, banyak orang mulai merasa heran pada dirinya sendiri. Mengapa aku tidak sekeras dulu dalam meminta? Mengapa aku tidak sefrustasi dulu ketika doa belum terjawab? Jawabannya sederhana, tetapi dalam. Karena hatimu sedang diikat oleh rasa aman. Rasa aman bahwa Allah tidak pernah lalai. Rasa aman bahwa tidak ada satu air mata pun yang jatuh tanpa makna. Dan ketika rasa aman ini tumbuh, ujian seringkali datang kembali. Bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk mengokohkan. Masalah bisa datang dari arah yang sama, atau dari arah yang sama sekali baru. Namun bedanya, kamu tidak lagi runtuh seperti sebelumnya. Kamu mungkin lelah. Kamu mungkin menangis, tetapi kamu tidak merasa sendirian. Ada kesadaran pelan bahwa setiap sujud di sepertiga malam telah meninggalkan bekas. Bukan di dunia, tetapi di langit, dan bekas itu sedang bekerja. Di fase ini, tanda lain mulai terlihat jelas. Kamu mulai dijauhkan dari hal-hal yang dahulu terasa penting, tetapi ternyata melelahkan. Lingkaranmu menyempit, obrolanmu berkurang. Kesibukanmu terasa lebih sunyi, bukan karena Allah mengambil kebahagiaanmu, melainkan karena Allah sedang membersihkan ruang di hatimu. Karena doa yang besar membutuhkan ruang yang lapang. Banyak orang tidak menyadari bahwa sebelum pertolongan datang, Allah seringkali mengosongkan genggaman hambanya. Bukan untuk membuatnya kehilangan, tetapi agar ia siap menerima sesuatu yang lebih tepat. Dan seringkali, pengosongan ini terasa menyakitkan.
Kamu kehilangan semangat pada hal-hal yang dulu kamu kejar. Kamu tidak lagi menikmati pujian. Kamu tidak lagi bergantung pada pengakuan. Namun sebagai gantinya, kamu menemukan ketenangan dalam hal-hal sederhana. Sujud yang lebih lama, doa yang lebih jujur, diam yang lebih bermakna. Inilah fase pemurnian. Dan hanya mereka yang doanya benar-benar diperhatikan yang akan melewati fase ini. Disinilah banyak orang mulai memahami bahwa doa tahajud bukan alat untuk mengubah takdir secara instan. Ia adalah jalan untuk menyelaraskan jiwa dengan takdir terbaik. Ketika jiwa sudah selaras, jawaban tidak perlu dipaksakan. Dan perlahan, tanda yang paling membuat hati bergetar mulai muncul. Kamu mulai melihat bahwa Allah bekerja di luar logikamu. Ada kejadian kecil yang terasa tepat waktu. Ada orang yang datang dengan kalimat sederhana, tetapi menguatkan. Ada keputusan yang terasa berat di awal, tetapi menenangkan di akhir. Semua ini belum terasa sebagai jawaban besar. Namun hatimu tahu, ini bukan kebetulan. Karena doa yang telah menembus arsy, tidak turun dalam bentuk kebisingan. Ia turun dalam bentuk ketepatan. Allah Maha Halus dalam memberi. Dan di fase ini, kamu mulai memahami satu hal yang dulu sulit diterima. Bahwa jawaban terbaik tidak selalu sesuai dengan doa yang diucapkan, tetapi selalu sesuai dengan kebutuhan jiwa. Jika Allah menahan sesuatu, itu bukan karena Dia lupa. Jika Allah menunda, itu bukan karena Dia jauh. Justru karena Dia dekat, Dia ingin memberimu lebih dari sekadar apa yang kamu minta. Dan inilah yang membuat banyak orang akhirnya terdiam lama dalam sujudnya. Bukan karena kehabisan kata, tetapi karena hatinya penuh. Penuh dengan rasa percaya, penuh dengan rasa cukup, penuh dengan keyakinan bahwa hidup ini sedang diarahkan. Jika kamu berada di fase ini, jangan merasa tertinggal. Jangan merasa doamu sia-sia. Justru bisa jadi, doamu sedang berada di titik paling tinggi. Dan apa yang akan datang setelah ini, seringkali membuat orang terdiam tak percaya. Karena ketika pertolongan akhirnya turun, ia tidak datang dari arah yang kamu tunggu. Ia datang dari arah yang bahkan tidak pernah kamu bayangkan. Itulah yang akan kita rasakan bersama di bagian selanjutnya. Jika sampai di titik ini hatimu masih bertahan, masih berharap, dan masih memilih bersujud di sepertiga malam. Banyak orang menguatkan batinnya dengan satu kata yang sederhana, namun penuh makna. Amin. Sebagai tanda bahwa doa belum selesai, dan Allah masih bekerja dengan caranya sendiri. Ada satu fase dalam perjalanan doa tahajud yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Fase ketika jawaban tidak datang sebagai kabar baik yang menggelegar. Tidak datang sebagai kejutan besar yang langsung disadari. Ia datang pelan, senyap, namun tepat mengenai titik yang paling kamu butuhkan. Di fase inilah banyak orang baru memahami bahwa Allah tidak pernah terlambat. Allah hanya bekerja dengan waktu yang lebih sempurna. Setelah hati dilembutkan, keinginan diluruskan, dan jiwa dikuatkan, barulah pertolongan dilepas. Bukan sebagai hadiah yang dipamerkan, melainkan sebagai rahmat yang diam-diam menyelamatkan. Dan inilah tanda yang paling membuat bulu kuduk berdiri. Kamu mulai merasakan bahwa hidupmu diarahkan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Bukan kebetulan, bukan keberuntungan, melainkan rangkaian kejadian yang tersusun rapi. Hal-hal kecil mulai terasa tepat waktu. Bukan besar, bukan mencolok, namun mengubah arah langkahmu. Ada keputusan yang dulu terasa berat, kini terasa benar. Ada jalan yang dulu tertutup, kini tidak lagi ingin kamu lewati. Ada kehilangan yang dulu kamu ratapi, kini kamu pahami maknanya. Dan pada titik ini, kamu mulai mengerti satu hal penting. Bahwa Allah tidak selalu memberi apa yang kamu minta, tetapi selalu memberi apa yang kamu butuhkan. Pertolongan yang datang dari doa tahajud seringkali tidak berupa sesuatu yang baru, melainkan berupa pengalihan yang menyelamatkan. Allah menjauhkanmu dari jalan yang salah sebelum kamu benar-benar terjatuh. Allah mematahkan rencana yang terlihat indah, tetapi berbahaya bagi jiwamu. Dan semua itu terjadi tanpa kamu sadari.
Sampai suatu hari, kamu menoleh ke belakang, dan dadamu bergetar. Ternyata jika dulu doaku dikabulkan sesuai keinginanku, aku tidak akan berada di titik ini. Ternyata jika dulu jalanku dimudahkan sesuai rencanaku, aku justru akan tersesat lebih jauh. Disinilah doa tahajud menunjukkan keagungannya. Ia tidak hanya memohon, ia melindungi. Ada tanda lain yang hanya dirasakan oleh mereka yang doanya benar-benar diangkat. Kamu mulai merasakan keyakinan yang tidak tergoyahkan. Bukan keyakinan bahwa hidup akan selalu mudah. Bukan keyakinan bahwa masalah tidak akan datang. Melainkan keyakinan bahwa apapun yang datang, kamu tidak akan ditinggalkan. Keyakinan ini tidak lahir dari motivasi. Ia tidak tumbuh dari kata-kata orang lain. Ia muncul dari hubungan sunyi yang dibangun berulang kali di sepertiga malam. Hubungan ketika kamu datang tanpa topeng. Tanpa ingin terlihat kuat, tanpa ingin terlihat benar, hanya sebagai hamba yang berharap. Dan Allah menjawab hubungan itu dengan rasa aman. Rasa aman yang membuatmu tidak lagi tergesa. Tidak lagi iri pada jalan hidup orang lain. Tidak lagi cemas pada masa depan. Kamu tetap berusaha. Kamu tetap berjalan. Namun hatimu tidak lagi dikuasai ketakutan. Karena kamu tahu, ada Allah yang memegang ujung cerita. Dan di fase ini, seringkali pertolongan terbesar justru datang dalam bentuk yang paling sederhana. Ketenangan saat menghadapi masalah besar. Kesabaran ketika keadaan tidak sesuai harapan. Keikhlasan menerima takdir yang dulu terasa berat. Bagi dunia, ini mungkin tidak terlihat sebagai keajaiban. Namun bagi jiwa yang lelah, ini adalah anugerah yang luar biasa. Karena tidak semua orang diberi kemampuan untuk tetap tenang di tengah badai. Dan ketenangan inilah yang sering menjadi pintu bagi pertolongan berikutnya. Ketika hatimu tenang, keputusanmu menjadi jernih. Ketika keputusanmu jernih, langkahmu menjadi tepat. Ketika langkahmu tepat, jalan mulai terbuka. Bukan karena dunia berubah, melainkan karena kamu berubah. Allah mengubahmu melalui doa-doa yang kamu kira belum dijawab. Dan perlahan, kamu mulai menyadari sesuatu yang sangat halus. Bahwa pertolongan tidak selalu datang dari arah yang kamu harapkan. Ia datang dari arah yang tidak pernah kamu doakan secara spesifik. Ada orang yang tiba-tiba hadir, bukan sebagai penyelamat, tetapi sebagai pengingat. Ada situasi yang terjadi, bukan untuk menguntungkan, tetapi untuk mengarahkan. Ada pintu yang tertutup, bukan untuk menyakiti, tetapi untuk melindungi. Dan semua itu terasa tepat. Inilah ciri doa tahajud yang telah menembus arsi. Ia membuat hidupmu berada di jalur yang aman, meski tidak selalu nyaman. Dan pada akhirnya, ada satu tanda terakhir yang hanya dimiliki oleh mereka yang benar-benar sampai. Kamu tidak lagi terlalu sibuk membuktikan apapun. Kamu tidak lagi ingin menjelaskan prosesmu kepada semua orang. Kamu tidak lagi membutuhkan pengakuan. Karena hatimu sudah cukup. Cukup dengan Allah yang tahu. Cukup dengan Allah yang melihat. Cukup dengan Allah yang mengatur. Dan ketika kamu sampai di titik ini, doa-doamu tidak lagi terasa sebagai permintaan. Ia terasa sebagai percakapan. Percakapan yang jujur. Percakapan yang tenang. Percakapan yang penuh kepercayaan. Disinilah banyak orang akhirnya memahami bahwa tahajud bukan tentang mendapatkan segalanya, melainkan tentang menemukan tempat pulang. Tempat di mana kamu bisa meletakkan lelah. Tempat di mana kamu bisa menangis tanpa ditanya. Tempat di mana kamu bisa berharap tanpa dihakimi. Dan jika sampai di titik ini, kamu menyadari bahwa hidupmu tidak lagi sama seperti dulu. Meski tidak ada satu peristiwa besar yang bisa kamu sebut sebagai jawaban doa, maka ketahuilah, doa tahajudmu tidak sia-sia. Doamu telah bekerja, doamu telah menjaga, doamu telah mengantarkanmu ke versi diri yang lebih utuh. Jika hatimu terasa bergetar saat menyimak bagian ini, bisa jadi ini bukan kebetulan. Bisa jadi, kamu sedang berada di antara mereka yang doanya telah diperhatikan langit. Dan di titik ini, banyak orang memilih menguatkan hatinya dengan satu kata yang sederhana, namun syarat makna. Amin.
sebagai pengakuan pelan bahwa masih ada doa yang dijaga, masih ada harap yang diserahkan, dan masih ada Allah yang tidak pernah berpaling dari hambanya.